Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9? Ketemu lagi sama Bu Ajijah. Kali ini pertemuan kita yang ke-6 di materi pelajaran seni budaya kelas 9. Anak-anak ibu, mudah-mudahan di rumah dalam keadaan sehat ya. Dan diingatkan kembali, ingat kalian sudah kelas 9, jadi belajarnya harus tetap semangat dan ditambah lagi semangatnya. Karena tidak lama lagi kita akan melakukan penilaian tengah semester. Dan pada pertemuan yang kemarin itu sudah dilakukan penilaian akhir bab 1 sama Ibu. Namun sangat disayangkan masih banyak teman-teman semua yang nilainya itu sangat kecil poinnya. Kalau kamu lihat lagi link yang kemarin itu, kamu bisa lihat skor nilaimu di situ. Tapi sangat disayangkan masih banyak sekali yang poinnya itu 40 ke bawah. Padahal pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat di link tersebut semuanya ada di buku dan ada di video sudah dijelaskan. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan di latihan berikutnya kalian bisa lebih baik lagi dan nilainya bisa lebih bagus lagi. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita masuk di bab 2, dibuka buku LKS-nya di halaman 19 dan 20. Di halaman 20 itu materinya adalah menyanyikan lagu secara solo dan grup. Jadi pada pertemuan kita kali ini, materi yang akan diajarkan adalah menyanyi secara solo atau sendiri dan menyanyi secara grup atau bersama-sama. Nah, setelah ini akan ada video pembelajaran materinya. Jadi tolong disimak baik-baik. Namun sebelum masuk ke materi, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu disimak baik-baik materinya, diperhatikan dan diikuti. Nanti di materi akan ada token untuk mengerjakan link yang ada di Google Form. Jelas ya? Oke, selamat menyaksikan. Oke anak-anak ibu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menyanyikan lagu secara solo dulu atau sendiri. Nah, di sini pengertiannya adalah artinya solo itu artinya tunggal atau sendiri atau jomblo ya. Nah, menyanyi secara solo artinya menyanyikan lagu secara sendiri atau nyanyinya satu orang, tapi nggak selalu satu orang juga. Nah, ada beberapa jenis dalam menampilkan vokal solo atau nyanyi secara tunggal. Yang pertama ada yang nyanyinya sendirian, misalnya kayak Afgan. Nah, itu kan nyanyinya sendiri. Kemudian yang kedua ada bernyanyi sendiri diiringi musik dari CD atau dari kaset. Misalnya kita lagi karaokean, itu namanya nyanyinya sendiri tapi menggunakan musik. Atau yang ketiga, bernyanyi dengan lengkap. Ada musik, ada orangnya, ada CD. Contohnya kayak grup band. Yang nyanyi kan satu orang, tapi ada pengiringan musik dan yang lain. Yang keempat, bernyanyi dengan dua orang atau bersama-sama, duet. Tapi yang menjadi vokal utamanya tetap satu orang. Nah, dari 4 jenis ini, semuanya punya ciri khas dan pasti punya persiapan yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Ya pokoknya tujuannya supaya lagu yang dibawakan dapat didengar menarik, dapat menghibur orang yang mendengarnya, ya. Nah, sebelum kita bernyanyi secara vokal, ada materi yang harus disiapkan, materi atau bahan yang harus disiapkan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah vokal itu jenis musik yang paling populer karena dapat dilakukan dimanapun, tanpa tambahan alat, dan setiap orang punya vokal yang berbeda-beda. Jadi seorang vokalis itu yang nggak harus orang yang hebat juga, enggak. Siapapun bisa menjadi seorang vokalis gitu ya, seorang penyanyi. Tapi harus paham juga bahwa setiap orang memiliki vokal atau suara yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ambitus suara. Apa itu ambitus suara? Batas wilayah nada yang dapat disuarakan oleh seseorang. Batas suara ibu sama batas suara kamu pasti beda. Nah, batas suara yang bisa dimainkan oleh seseorang itu namanya ambitus suara, ya. Nah,
manusia juga punya warna suara. Selain punya nada, manusia juga punya warna namanya. Warna suara itu beda-beda setiap orang. Tapi warna suara itu kalau dilatih akan menghasilkan vokal yang benar dan suara yang kuat. Jadi tergantung kita nih, latihan nggak gitu. Kalau kita latihan agar suara vokal kita bagus, lama-lama suara vokalnya juga akan terdengar baik dan terdengar kuat. Kuat tuh artinya gini, suara kita tuh nggak kenceng tapi didengarnya nyata. Ya, oke. Setelah ada warna, ada namanya wilayah nada. Wilayah itu ketebalan pita suara seseorang ketika dia mau menyuarakan suara. Jadi gini, suara kita itu juga ada batasannya masing-masing. Ada suara tenggorokan. Nah, tapi tenggorokannya itu atas, tengah, atau bawah gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau menggunakan suara dengan menggunakan pernapasan perut, ya lain lagi nanti. Jadi masing-masing dari pita suara kita itu punya tingkat ketebalan yang berbeda-beda, tergantung dari masing-masing orang. Tapi bisa dirubah nggak? Bisa. Dengan cara apa? Banyak latihan. Ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah pembagian jenis suara. Nah, kamu nih kategori yang mana? Yang pertama namanya suara anak-anak. Kalau suara anak-anak tuh cuma dibagi dua, suara tinggi dan suara rendah. Karena kalau anak-anak teriak berarti suaranya tinggi gitu ya. Tapi kalau dia lagi bicara pelan ya berarti suaranya rendah. Nah, yang kedua suara wanita dewasa. Dewasa itu dalam hal seni suara itu dimulai dari usia 14 tahun. Ya, berarti kamu sudah kategori suara wanita dewasa gitu ya. Nah, ada 3 bagian. Ada yang namanya suara sopran atau suara tinggi. Suara sopran itu bisa mencapai menjangkau antara C4 sampai G5. Kalau yang main gitar tuh pasti tahu tingkat suaranya ya. Yang kedua namanya suara mezzo-sopran atau suara tengah sedang. Itu biasanya sampai A3, antara A3 sampai A5. Dan yang terakhir namanya suara alto atau suara yang paling bawah, suara yang rendah. Biasanya dari F sampai D2. Ya, nah itu suara untuk wanita. Sekarang yang selanjutnya suara untuk laki-laki atau pria dewasa. Suara pria dewasa dibagi menjadi 3 juga, sama. Tadi ingat kalau yang perempuan yang akhirannya ran. Jadi jangan disamain antara suara pria dengan suara wanita, beda gitu ya. Untuk suara pria dewasa, tingkat yang paling tinggi namanya tenor. Tenor itu antara B sampai G1. Jadi ini suara yang paling tinggi gitu ya. Yang mampu dicapai oleh seorang penyanyi dengan tingkat suara yang paling tinggi. Kemudian yang kedua namanya bariton atau suara ambitus sedang, di tengah-tengah antara A hingga F1. Dan yang terakhir namanya bass atau rendah, S-nya 1 bukan 2. Ya, kalau yang 2 namanya alat musik. Ya, itu tadi jenis suaranya. Jadi tolong diingat, dibedain ya. Kita lanjut tekniknya sekarang. Teknik vokal atau teknik dalam bernyanyi. Yang pertama, hal-hal yang harus kita perhatikan untuk mendukung teknik vokal. Pertama adalah intonasi. Ini yang paling sering kita dengar. Mudah-mudahan tanpa dijelaskan oleh Ibu pun kalian sudah paham artinya. Intonasi itu artinya ketetapan nada atau pitch. Namanya pitch bacanya. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang jernih, nyaring, dan enak didengar. Bagaimana cara melatih intonasi suara? Yang pertama, mulai dengan menyanyikan lagu dari tempo yang lambat atau lebih cepat. Jadi dilihat lagunya. Kira-kira, kalau ngapalin lagu ini, nyanyiin lagu ini dengan tempo cepat, suaranya nggak enak. Berarti coba ganti dengan tempo yang lambat. Jadi latihan dulu, baru nanti kita menggunakan tempo lagu yang sesuai. Kemudian bisa juga nada dinyanyikan dengan tempo bervariasi, diganti-ganti. Sebentar-sebentar misalkan nadanya lambat gitu, nanti ganti lagi jadi cepat seperti itu. Jadi dibuat bervariasi. Kemudian yang ketiga, menyanyi dimulai dari interval nada bawah ke nada tinggi. Biasakan
untuk latihan waktu kelas 8 pun pernah latihan sama ibu untuk ngambil suara yang paling bawah dulu, baru kemudian ke nada yang tinggi. Supaya apa? Cadangan suara kita itu masih tersisa gitu ya, karena ketika menyanyi ada intonasi tertentu yang memang membutuhkan suara tinggi. Dan yang terakhir, menyanyikan nada-nada kromatis. Nada-nada kromatis tuh nada-nada yang terputus disambung lagi, putus disambung lagi, seperti itu. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah artikulasi. Tadi intonasi, sekarang artikulasi. Artikulasi itu cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi, hurufnya, kata-katanya, agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami pendengar. Yang harus diperhatikan adalah sikap badan yang tegak. Kalau mau suaranya terdengar jelas, maka sikap badan itu sangat berpengaruh. Kalau posisi badan yang tegak, pernapasannya jadi lancar, sehingga suara yang diucapkan pun menjadi keras, dan kata-katanya juga menjadi lancar, ya. Kemudian posisi mulut yang benar. Jika hurufnya A, maka mulutnya harus terbuka, A, misalkan. Jika O, berarti mulutnya harus berbentuk huruf O. Jika memang berbentuk misalnya, ya berarti mulutnya harus ditutup. Seperti itu, jadi posisi mulutnya diperhatikan. Yang ketiga, latihan vokalis. Tadi melatih cara kita supaya suaranya bagus. Tadi di awal ya, latihan vokalis itu bisa dilakukan dengan melatih warna suara dan yang lainnya. Dan yang keempat, pembentukan bunyi vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal tuh apa aja? Masih ingat kan ya? Huruf vokal tuh A, I, U, E, O. Dan huruf konsonan, nah temennya tuh dicari lagi apa aja huruf konsonannya, kemudian disatukan, pembentukan bunyinya itu seperti apa, disamakan gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini artikulasi. Kemudian yang ketiga, penampilan. Ini yang paling penting. Pernah nggak sih ngelihat artis yang tampil di TV tapi dalam keadaan penampilan yang nggak menarik gitu ya? Ibu rasa nggak ada. Hampir semua penyanyi atau vokalis itu berpenampilan maksimal. Kenapa? Karena tadi seorang vokalis itu harus memperhatikan penampilan. Penampilannya paling utama. Penampilan itu mendukung gitu ya. Mulai dari kostumnya, pakaiannya, aksesorisnya, bahkan rias wajahnya yang sesuai dengan tema acara dan lagu yang dibawakan. Jangan bawa lagu sedih tapi pakaiannya heboh gitu ya, nggak sesuai berarti. Jadi disesuaikanlah dengan tema dan tempat yang sesuai untuk lagu itu dibawakan ya. Kemudian yang keempat itu resonansi. Ini salah ketik ya, itu yang keempat. Resonansi itu, kalau yang punya gitar pasti tahu apa itu resonansi. Resonansi itu gema ya, atau bunyi yang dipantulkan. Nah, bernyanyi di lapangan dengan bernyanyi di dalam ruangan pasti suaranya beda ya. Bagaimana cara memantulkan suara tersebut? Bernyanyi di ruangan itu akan menimbulkan pita suara yang lebih tinggi daripada menyanyi di luar ruangan atau tanpa ruang resonansi. Jadi kalau misalkan konser-konser di lapangan gitu, kita dengerin aja lagunya gitu kan, alat musiknya tuh soundnya kan pasti di mana-mana. Fungsinya buat apa tadi? Membantu suara si vokalis. Tapi beda ketika konser dalam gedung atau dalam ruangan, itu suaranya akan terdengar dengan jelas. Kenapa tadi? Karena ada gema dalam ruangan itu. Ada pantulan bunyi, pantulan suara yang kita keluarkan kembali lagi ke kita, atau ya tadi gema, tadi gaung gitu ya. Dengan adanya resonansi, suara manusia akan menjadi lebih keras, lebih indah, dan terdengarnya lebih gemilang gitu ya. Nah, makanya biasanya kalau nyanyi, artis-artis itu lebih memilih konser dalam ruangan. Kenapa? Karena suaranya jadi bagus gitu ya. Kayak kamu kalau nyanyi di kamar mandi pasti ngerasa suaramu bagus deh gitu ya. Kenapa tadi? Karena di kamar mandi ada ruang resonansinya gitu ya. Beda kalau nyanyi di lapangan.
Kita lanjut yang keempat, namanya pernafasan. Ini di kelas 8 udah pernah dibahas sama Ibu. Ada 3 tempat untuk pernafasan, teknik pernafasan. Yang pertama teknik pernafasan dada, yang biasa nih, yang buat kita bicara. Kemudian teknik pernapasan perut, untuk kategori lagu yang lebih pendek. Dan pernapasan diafragma. Itu yang menggunakan nafas panjang, nggak habis-habis nafasnya, gitu ya. Yang kelima, pembawaan. Bagaimana cara kita membawakan lagu tersebut. Ini penting nih. Kalau misalkan kita ngebawain lagu sedih tapi kitanya sambil ketawa, maka pesan dari lagu itu tidak tersampaikan. Atau sebaliknya, lagu yang kita bawakan merupakan lagu yang ceria, tapi karena kita menyampaikannya grogi, sehingga lagu tersebut tidak tersampaikan pesannya. Gitu ya. Jadi, bagaimana cara kita membawakan. Kalau kita berhasil membawakan lagu tersebut sesuai dengan tema lagu, maka kita sudah berhasil jadi penyanyi. Sekarang kita latihan improvisasi lagu secara solo. Apa itu improvisasi? Improv itu artinya pengembangan. Dikembangkan lagunya. Apanya yang dikembangkan? Teksnya? Nggak boleh. Yang dikembangkan adalah ornamen pada lagu tersebut atau musiknya yang dirubah. Yang dikembangkan. Tujuannya buat apa? Supaya lagu terdengar lebih menarik. Nah, ada 3 unsur yang boleh dirubah. Yang pertama, ritmisnya. Perubahan dalam irama lagu, misalnya lagu pop diganti dengan jazz atau dangdut. Suka lihat kan ya, kayak lagu lagu pop yang dirubah jadi dangdut. Tujuannya apa? Ketika dinyanyikan dalam bentuk pop, orang nggak denger, nggak tertarik dengernya. Tapi ketika dirubah menjadi dangdut, orang akan senang mendengarnya. Gitu ya. Itu namanya mengubah atau improvisasi, sehingga membuat lagu tersebut menjadi lebih menarik. Yang kedua namanya melodisnya atau melodinya. Kita nambahin nada sendiri dengan jarak nada yang berdekatan. Jadi tambahan nada dari masing-masing lagu, tapi jaraknya berdekatan. Kalau terlalu jauh nanti terlalu ketara bedanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga namanya dinamika. Perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Misalnya kalau nyanyi tuh di bagian ref pasti suaranya ditinggiin. Kenapa? Karena di ref itu inti dari lagunya, gitu ya. Nanti kalau pas ending atau di bagian akhir nadanya menjadi lebih rendah. Kenapa? Penutup, gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tadi, melakukan perubahan bunyi, keras atau lembut, supaya pesan yang disampaikan dapat didengar oleh orang yang mendengarkan. Ya. Oke, nah ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Token untuk pelajaran SBK kali ini adalah nyanyi yuks. Jadi kalau dikasih token, kamu diperhatikan tulisannya ya nak. Huruf besar kecilnya, ada berapa hurufnya, karena ibu menuliskan token sesuai dengan yang ibu share. Anak-anak ibu jelas ya. Untuk praktek nanti dipikirin dulu bagaimana caranya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, jadi bisa praktek langsung dan ibu dengar kamu nyanyi, ya. Oke, materinya cukup. Nah, demikian tadi pemaparan materinya ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi secara kesimpulan, menyanyi itu walaupun secara sendiri atau solo atau jomblo atau sendirian gitu ya, tetap harus menguasai teknik yang teknik yang baik agar lagu yang disampaikan juga dapat dinikmati oleh orang yang mendengarnya. Seperti yang ibu bilang di setiap kali pertemuan kita, bahwa seni itu untuk dinikmati oleh diri kita dan oleh orang yang melihat atau menyaksikan seni tersebut. Jadi ingat, seni itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Maka buatlah hasil karya senimu seindah mungkin, semenarik mungkin, agar dapat kamu nikmati dan dapat dinikmati oleh orang lain. Ya. Nah, pada pertemuan ini sampai pertemuan berikutnya, ibu mikir dulu caranya gimana kita prakteknya, karena tidak mungkin praktek dari jarak jauh untuk sekian banyak siswa yang harus ngirim video suara ke ibu gitu ya. Nanti ibu pikirin dulu bagaimana cara kita prakteknya, tapi yang penting kamu sudah paham bagaimana cara menyanyi dengan baik ya. Nah, yang punya bakat pengen jadi penyanyi, pengen jadi artis, mau jadi vokalis, nah boleh latihan dari sekarang gitu ya. Oke anak-anak ibu, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Ibu rasa cukup. Tetap semangat, jauhi kerumunan, jaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.